Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Trihisya dengan NIM 17066623035. Yang saya hormati Ibu Hera Karimisa, STMAK, selaku dosen pengampu akuntansi keuangan menengah 2 pada semester ini. Nah, kemudian izinkan saya untuk membahas dua soal yang telah diberikan, yaitu terkait accounting change and error analysis dan juga cash flow. Ya, langsung aja kita ke soalnya. Yang pertama itu tentang accounting change and error analysis. PT Fuadi telah mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjangnya menggunakan metode cost recovery. Pada awal tahun 2022, perusahaan tersebut mengubah metode pencatatannya menjadi metode percentage of completion. Nah, manajemen percaya bahwa pendekatan ini memberikan pengukuran yang lebih tepat terhadap pendapatan yang diperoleh. Untuk tujuan pajak, perusahaan tetap menggunakan metode pemulihan biaya dan berencana untuk terus melakukannya di masa depan. Asumsikan tarif pajak ditetapkan sebesar 22%. Pada soal diberitahukan tentang income statement partialnya pada metode cost recovery method dan juga percentage completion methodnya. Nah, instruksinya yang pertama yaitu buatlah perhitungan perbandingan pre-tax income dan juga perbedaan pajak dari kedua metode. Yang kedua yaitu buatlah jurang awal tahun 2023 yang harus dibuat. Oke, langsung aja ke jawabannya. Nah, di sini diketahui tadi ya, income statement partialnya for the year ended in Desember 31 dalam rupiah. Nah, langsung aja ke perbandingan pre-tax income dan juga perbedaan pajak dengan tarif yang ditetapkan yaitu sebesar 22% dari kedua metode tersebut. Nah, di sini pada tabel kita bikin terlebih dahulu tahunnya, kemudian pre-tax income from kita dapatkan dari uh, income statement yang telah diketahui tadi di soal. Terus di sini kan ada dua metode ya, percentage completion dan juga cost recovery method. Kenapa percentage of completion di depan? Karena kita akan mengurangi kedua metode ini. Karena persentasenya lebih besar dari cost recovery, jadinya dia di depan. Nah, kemudian kita juga menghitung perbedaan dalam income. Nah, kemudian di sini ada different, kita hitung dari perbedaan percentage of completion dan juga cost recovery. Kemudian nanti kita hitung dari perbedaan ini berapa sih tax effect-nya. Kemudian ada income effect setelah pajak. Yang pertama yaitu prior to 2022, yang berarti ini tahun 2021. Nah, pada metode percentage of completion diketahui di soal yaitu sebesar 6 miliar. Nah, sedangkan pada metode cost recovery itu sebesar 5 miliar 200 juta. Sehingga perbedaannya kita kurangi didapatkan 800 juta. Selanjutnya kita hitung tax effect-nya yaitu 800 juta dikali 22% didapatkan 176 juta. Jadi income effect-nya itu kita kurangi dari perbedaan ini dikurangi dengan pajaknya tadi. Berarti 800 juta dikurangi 176 juta didapatkan 624 juta. Nah, dalam tahun 2022 pada metode percentage of completion itu sebesar 6 miliar 900 juta. Pada metode cost recovery itu sebesar 5 miliar 700 juta. Sehingga perbedaannya kita kurangi didapatkan 1 miliar 200 juta. Kemudian kita hitung tax effect-nya yaitu dikali 22% dikali dengan 1 miliar 200 juta dihasilkan 264 juta. Jadi income effect-nya setelah kena pajak itu 1 miliar 200 juta kita kurangi dengan 264 juta mendapatkan 936 juta. Nah, selanjutnya ada total awal tahun 2023. Ini kita dapatkan dari eh, pada tahun 2021 dan 2022. Karena tadi dia mengalami perubahan di awal tahun 2023 kan. Jadi kita jumlahkan dari metode percentage of completion itu 6 miliar ditambah dengan 6 miliar 900 juta. Jadi hasilnya 12 miliar 900 juta. Pada metode cost recovery itu juga kita jumlahkan didapatkan 10 miliar 900 juta. Nah, kita hitung juga perbedaannya yaitu
12.900 juta dikurangi dengan 10.900.000 didapatkan 2 miliar. Kita hitung kembali tax effect-nya, yaitu dikali 22% dikali 2 miliar didapatkan 440 juta. Kemudian income efeknya setelah kena pajak, kita kurangi 2 miliar dikurangi dengan 440 juta, hasilnya 1.560 juta. Nah, kemudian pada soal tadi kan ada dikasih tahu ya dalam tahun 2023. Jadi kita hitung juga pada tahun 2023. Ada metode percentage of completion itu sebesar 7.100.000.000. Pada metode cost recovery 6 miliar 600 juta. Jadi perbedaannya kita kurangi didapatkan 500 juta. Nah, jadi kita hitung lagi tax effect-nya sebesar 22% dikali 500 juta didapatkan 110 juta. Nah, income effect-nya kita kurangi 500 juta dikurangi dengan 110 juta didapatkan 390 juta. Nah, begitu perhitungan dari pre-tax income dan perbedaan pajak. Nah, yang kedua tadi disuruh untuk membuat jurnal awal tahun yang harus dibuat pada tahun 2023. Nah, itu tuh kita dapatkan dari total beginning tahun 2023 tadi. Itu bagian kolom ini. Nah, yang pertama yaitu pada akun debit, itu construction in process. Itu kita dapatkan dari perbedaan proses yang telah terjadi pada tahun 2021 dan 2022, yaitu sebesar 2 miliar. Itu kita taruh di debit. Kemudian pada akun kreditnya yaitu different tax liability itu didapatkan dari perbedaan pajaknya. Itu kita kali 22% ya tadi, didapatkan 440 juta. Kemudian di akun kredit ada lagi return earning. Itu kita dapatkan dari perbedaannya yaitu kita kurangi tadi 2 miliar dikurangi dengan 440 juta didapatkan 1.560 juta. Gitu. Selanjutnya soal ke nomor 2 tentang cash flow. Itu ini soalnya Hobi ZNV merupakan perusahaan dengan alat-alat rumah tangga. Berikut adalah data-data keuangan perusahaan tersebut. Nah, di sini diberitahukan tentang income statement pada soal ya. Ada sales revenue, COGS, inventory, gross profit, dan juga net income. Terus ada additional information juga. Nah, perintahnya yaitu susunlah laporan arus kas tahun 2025 partial, bagian operasi itu bagian metode indirect, dan juga metode direct pada bagian operasi juga. Langsung ke jawabannya. Pertama, kita masuk ke metode indirect terlebih dahulu. Jadi kita bikin dulu Toby ZNV, Statement of Cash Flow Partial Indirect Method for the year ended November 30 tahun 2025. Nah, di sini pada metode indirect itu tuh kita berdasarkan dari net income. Berarti kita mengacu pada laba rugi. Di sini pada soal tadi diketahui bahwa net income-nya itu sebesar 1.450 euro. Nah, kemudian kita adjust dengan akun-akun non-cash. Yang pertama yaitu ada depreciation. Karena depreciation ini bukan berbentuk kas dan dia dibebankan, maka kas kita bertambah. Jadinya 85.000 diketahui pada additional information. Kedua yaitu ada kenaikan dari account receivable. Nah, karena account receivable kita meningkat, jadi kas yang kita terima itu berkurang. Jadi di sini dikurangi dengan 200.000, itu diketahui pada additional information juga. Terus yang selanjutnya ada penurunan dalam inventory. Karena inventory kita menurun, jadi otomatis itu sudah terjual. Berarti kita menerima kas, sehingga di sini kas bertambah 500.000. Selanjutnya ada kenaikan dalam prepaid expense. Nah, karena prepaid expense kita naik, berarti uang yang kita bayar di muka itu bertambah. Berarti kita mengeluarkan uang. Sehingga di sini kas kita keluar jadinya dikurangi 175.000. Selanjutnya ada pengurangan dalam akun receivable kita menurun. Kalau akun payable kita menurun,
berarti kita telah melakukan pembayaran. Dengan melakukan pembayaran, berarti kas kita keluar, maka jadinya dikurangi 340. Ini didapatkan dari additional information. Terus selanjutnya ada accrued expense. Maaf, ini payable-nya kurang, berarti accrued expense payable-nya itu mengalami penurunan. Karena accrued kewajiban kita itu telah berkurang, berarti otomatis kita telah melakukan kewajiban kita, berarti kita telah mengeluarkan kas. Sehingga kita kurangi dengan 105.000 seperti yang diketahui oleh soal. Nah, dari semua adjust yang telah kita hitung ini, kita jumlahkan didapatkan 235.000. Sehingga dari net income 1.450.000 dikurangi dengan 235.000. Jadi hasilnya net cash provided by operating activities ini sebesar 1.215.000. Selanjutnya kita masuk ke metode direct method. Sini kita bikin lagi to ZNP Statement of Cash Flow Partial Direct Method for the year ended November 30 tahun 2025. Nah, berbeda dengan indirect, pada metode direct ini kita ngitungnya itu berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas kita. Nah, yang pertama yaitu kita cash receive from customer, berarti kita menerima uang dari customers. Nah, kita menerima uang dari customers biasanya itu dari pendapatan penjualan sama account receivable kan terkait customers. Nah, jadi di soal di laba rugi diketahui bahwa sales revenue kita itu sebesar 7.500.000. Terus kita kurangi dengan account receivable. Nah, account receivable kita kan tadi mengalami kenaikan ya. Karena AR naik, berarti kas yang kita terima itu berkurang. Jadinya kita kurangi sebesar 200. Jadi, cash received from customers itu sebesar 7.300.000. Selanjutnya kita melakukan pengurangan dengan cash paid. Cash paid ini berarti kita pengeluaran duit untuk ada dua, yaitu suppliers dan operating expense pada soal ini ya. Nah, cash paid for suppliers itu sebesar 4.740.000. Nah, pada suppliers itu biasanya kita di soal ini temukan bergantung dengan akun COGS, inventory, dan juga akun payable. Nah, COGS diketahui pada laba rugi itu sebesar 4.900.000. Kita kurangi dengan inventory. Kenapa? Karena inventory kita kan tadi berkurang ya. Karena berkurang berarti kita menerima kas. Berarti kas yang kita keluarkan itu nggak ada, berarti kita kurangi. Nah, terus kita tambah dengan akun payable. Kenapa kita tambah dengan akun payable? Karena akun payable kita itu berkurang. Jadi, pas kita keluar untuk membayar kepada supplier itu bertambah. Jadi, kita tambah 340.000. Jadi, cash paid yang kita bayarkan kepada suppliers itu 4.740.000. Nah, selanjutnya yaitu cash paid for operating expense sebesar 1.345.000. Ini kita dapatkan dari operating expense yang kita ketahui dari laba rugi itu sebesar 1.150. Kemudian pada additional information itu tadi dibilang bahwa operating expense ini termasuk depresiasi sebesar 85.000 sehingga kita kurangi karena dia bersifat non-cash. Terus kita tambah dengan prepaid expense. Kenapa kita tambah dengan prepaid expense? Karena prepaid expense kita mengalami kenaikan. Karena prepaid kita mengalami kenaikan, berarti uang yang kita keluarkan di awal itu kan bertambah ya. Jadi kas kita keluar. Jadi kas kita keluar itu bertambah. Nah, kemudian kita tambah dengan accrued expense payable. Ini berkurang. Nah, kenapa kita tambah? Karena tadi kan accrued expense payable kita itu berkurang ya. Jadi kita memenuhi kewajiban kita. Kita telah memenuhi kewajiban kita berarti uang kita itu telah keluar. Jadi karena uang kita keluar, kita tambah dengan 105.000. Jadi total cash paid, jadi total uang keluar untuk operating expense ini yaitu sebesar 1.345.000. Nah, dari
pengeluaran kas kita tadi kita jumlahkan, jadi totalnya 6.085.000. Kita kurangi dengan penerimaan kita dari customer, dihasilkan yaitu 1.215.000. Nah, ini sesuai ya, sama dengan metode indirect tadi. Oke, hanya sekian pemaparan dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan. Adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.